Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada Siang, Bu. pertemuan kita hari ini, kita melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Sebelum memasuki proses pembelajaran, Ibu akan mengambil kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Berarti hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Iya, Bu. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga keseimbangan pasar. Sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu, apa itu pengertian permintaan? Izin Bu menyampaikan jawaban. Baik, kepada Nofsi silahkan. Permintaan itu adalah jumlah konsumen, Bu. Iya betul. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen dengan tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan berbunyi yaitu jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Selanjutnya, pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dan mampu dijual pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Bunyi hukum permintaan penawaran yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang, pendapatan konsumen, preferensi dan selera konsumen, harga barang dan barang substitusi dan komplementer, ekspektasi masa depan, dan jumlah. Coba jelaskan mengapa harga barang merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan. Izin menjawab, Bu. Pertanyaan tadi, kenapa harga barang mempengaruhi permintaan? Karena biasanya kalau kita konsumen itu ketika mau membeli barang pastinya akan melihat harganya terlebih dahulu, Bu. Jika harga barang itu naik, mungkin yang biasanya itu kita lihat mungkin 100.000, tapi setelah kita lihat mungkin harganya menjadi 150.000. Jadi biasanya kita akan melakukan penundaan pembelian terlebih dahulu. Jadi karena kita menunda pembelian terlebih dahulu, maka permintaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya, Bu. Jika harga barang yang dulunya itu naik, mungkin dulunya 150.000 mungkin. Kalau kita lihat sekarang mungkin harganya 100.000. Jadi mungkin kita akan tertarik untuk membelinya. Karena kita tertarik untuk membelinya, sehingga permintaan akan naik. Baik, Bu, sekian, Bu. Baik, betul sekali jawaban yang diberikan Rahmat. Karena harga barang mempengaruhi permintaan. Karena jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktornya terdiri dari itu harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual di pasar, dan kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi. Kenapa kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi dalam penawaran suatu barang atau jasa? Coba diulangi, Bu. Ya, silakan. Coba diulangi pertanyaannya, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Bagaimana kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Kenapa kebijakan pemerintah itu mempengaruhi penawaran? Karena misalnya gini, Bu. Kalau pemerintah itu menerapkan pajak, maka produsen pastinya akan membeli bahan produksi itu akan lebih mahal lagi. Jadi karena itu maka produsen akan mengurangi produksi barang untuk mereka jual. Jadi penawaran akan menurun. Namun sebaliknya jika pemerintah memberikan subsidi, maka mungkin produsen itu bisa membeli barang mungkin dengan harga yang sama tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga mereka mungkin dapat memproduksi mungkin yang sebelumnya itu 50. Jadi karena ada subsidi mungkin mereka bisa memproduksi dengan jumlah 100. Jadi karena adanya peningkatan produksi maka pastinya mereka akan meningkatkan penawaran mereka kepada konsumen. Baiklah, sekian. Baik, jawaban dari Rahmat betul ya. Jika pemerintah memberikan pajak, maka produsen akan mengurangi produksi dan penawaran akan menurun. Jika pemerintah memberikan subsidi, maka produsen akan memproduksi lebih banyak dan penawaran akan meningkat. Selanjutnya ada bentuk kurva permintaan dan penawaran. Bentuknya sebagai berikut. Mengalami penurunan karena pergeseran jika jumlah permintaan konsumen meningkat karena harga barang turun, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan ketika jumlah permintaan konsumen menurun karena harga barang naik, maka kurva akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu ada kurva penawaran. Pada kurva penawaran ini dapat kita lihat bahwa perbedaan harga dan jumlah suatu barang pada setiap periode. Dari kurva tersebut mengalami pergeseran. Jika jumlah barang yang ditawarkan meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Dan jika jumlah barang yang ditawarkan menurun, maka kurva akan melakukan pergeseran ke kiri. Selanjutnya ada keseimbangan harga pasar. Ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, akan terjadi harga keseimbangan pasar. Jika terjadi perubahan dalam permintaan atau penawaran, dapat menggeser titik keseimbangan pasar tersebut. Pembeli dalam permintaan akan berusaha mendapatkan harga yang murah dengan barang atau jasa yang bagus. Sedangkan penjual dalam konteks penawaran berusaha mendapatkan
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keseimbangan pasar akan tercapai ketika terdapat hasil dari tarik-menarik antara pembeli, permintaan, dan penjual dalam penawaran. Selanjutnya ada kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar ini dapat kita lihat bahwa antara titik fungsi penawaran dan fungsi permintaan memiliki titik yang sama, yaitu seimbang antara penawaran dan juga permintaan. Ciri-ciri kondisi equilibrium atau keseimbangan pasar yaitu yang pertama, pasar stabil, tidak ada tekanan naik atau turun harga. Yang kedua, produsen tidak memiliki sisa barang atau tidak mendapatkan kerugian. Yang ketiga, konsumen bisa mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan harga dan keseimbangan konsumen. Faktor tersebut secara umum terdapat 3 faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Yang dalam hal ini adalah akibat dari perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, ketika penawaran meningkat dengan tinggi, sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga keseimbangan pasar akan menurun dan jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Yang kedua, ketika penawaran meningkat dengan rendah, sedangkan permintaan menurun dengan rendah, maka harga dan jumlah keseimbangan pasar akan menurun. Dan yang ketiga, ketika penawaran dan permintaan meningkat, maka harga keseimbangan pasar tetap menurun dan jumlah keseimbangan pasar akan meningkat. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengirim tugas di grup tentang beras di pasaran. Studinya tentang pada awal tahun 2025 beberapa wilayah sentra produksi beras di Indonesia seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mengalami hujan yang lebat dan menyebabkan banjir. Banyak lahan sawah terendam dan gagal panen. Akibatnya pasokan beras nasional menurun drastis. Di saat yang sama, permintaan beras tetap tinggi karena kebutuhan konsumsi masyarakat tidak berubah. Dalam waktu 1 bulan, harga beras medium di pasar tradisional naik dari 10.000 per kilogram menjadi 13.000 per kilogram. Di sana ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa harga suatu barang di pasar dapat berubah-ubah pada periode tertentu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa harga suatu barang di pasar dapat berubah pada periode tertentu? Dan sesuai dengan kasus yang diberikan tadi, bahwasanya harga suatu barang itu dapat berubah karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran. Dan dalam kasus ini, penawaran beras itu menurun drastis karena diakibatkan oleh banyak dari petani yang mengalami gagal panen di daerah sentra produksi. Dan begitu juga dengan permintaan. Melainkan permintaan ini tetap tinggi karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat yang mana walaupun jika harga itu naik, masyarakat itu maka akan tetap membeli beras tersebut. Jadi dalam kondisi ini menyebabkan harga beras itu pasti akan naik. Sekian, Bu. Baik. Permintaan dan sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi permintaan.
Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Tadi izin menjawab, Bu. Baik, Jadi permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, Bu, dengan tingkat harga tertentu di dalam suatu pasar. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang, pendapatan konsumen, dan preferensi selera konsumen. Bu. faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut. Izin menjawab, Bu. Yes. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang mampu disediakan oleh produsen dan tersedia untuk dijual pada periode tertentu. Dan soalnya tadi sebutkan 3 contoh yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu adalah biaya produksi. Jika biaya naik, biasanya produsen itu tidak akan dapat memproduksi barang dengan yang lebih banyak, sehingga akan terjadi penurunan penawaran. Yang kedua itu adalah teknologi. Dengan kebanyakan teknologi yang modern seperti sekarang ini, yang pastinya produsen itu pasti banyak terbantu. Misalnya mungkin sekarang menggunakan mesin-mesin yang bisa membuat pekerjaan itu lebih efektif dan bisa menghasilkan produk itu dalam waktu yang lebih cepat dan lebih banyak. Sehingga dengan itu, produsen itu pasti akan meningkatkan penawaran mereka. Yang ketiga itu adalah kondisi alam. Seperti dengan kasus tadi, bahwasanya kondisi alam seperti gagal panen karena curah hujan tinggi, Baiklah, karena waktu Zoom kita tadi sudah habis, maka kita lanjutkan kembali. Silahkan dilanjutkan jawabannya, Rahmat. baik Bu, tapi mohon maaf sebelumnya Bu, diulang atau lanjutnya kemana Bu? Maaf Bu, suaranya putus-putus. Apakah sudah terdengar jelas? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi kami. Baik Bu, langsung saja saya lanjut. Yang ketiga yaitu kondisi alam. Kenapa kondisi alam itu dapat mempengaruhi penawaran? Karena misalnya seperti ini. Contohnya kita ambil contoh itu cabai. Cabai itu kan panennya itu dengan harus cuaca dengan yang pas gitu, dengan cuaca hujan yang harus pas juga dan panas juga yang pas. Namun jika terjadi hujan yang terus-menerus, cabai itu akan panen tapi cabai itu busuk. Dengan tadi cabainya itu busuk. Jadi petani itu pasti akan kurang untuk menjual barangnya kepada produsen atau penjual. Jadi akan terjadi kelangkaan.
Namun yang terjadi pada penawaran itu pasti penawaran pasti akan menurun. Kenapa? Karena terjadinya kelangkaan. Namun di satu sisi, penjual itu bisa mendapat laba yang lebih besar di sini. Kenapa? Karena adanya kelangkaan. Dan cabai itu adalah bahan pokok yang mau tidak mau pasti akan dibeli oleh konsumen. Jadi jika harganya itu jika harganya itu walaupun mahal tentunya pasti akan tetap dibeli oleh konsumen. Jadi keuntungan bagi penjual yaitu bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Baik, sekian Bu. Baik, bagus ya jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan pasar? Yang bisa menjawab? Izin Bu. Ya, silahkan. Pertanyaan itu apakah yang dimaksud dengan harga keseimbangan pasar? Di sini berarti harga keseimbangan pasar berarti yang tentunya pasti itu seimbang. Jadi harga keseimbangan pasar adalah harga di mana jumlah barang yang diminta itu sama banyak dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Misalnya tadi kita ambil contohkan cabai. Misalnya permintaan konsumen itu misalnya 60 kilo dan produsen itu juga menyediakan 60 kilo. Jadi tidak terjadi surplus produsen maupun itu surplus konsumen. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan yang terakhir. Izin menjawab, Bu. Jika harga tinggi dari harga keseimbangan, misalnya itu ada harganya 12.000 per kilo atau 13.000, Bu, maka akan terjadi surplus di pasar. Yang artinya itu jumlah barang ditawarkan produsen lebih banyak daripada jumlah yang diminta konsumen. Nah, karena harga tinggi tersebut, konsumen akan enggan membeli dalam jumlah besar, tetapi produsen akan terdorong untuk menjual lebih banyak, sehingga terjadinya penumpukan barang dan produsen kesulitan menjual barangnya. Dan juga jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, misalnya harganya 9.000 per kilo atau 10.000, maka akan terjadi kekurangan, yang artinya jumlah barang diminta konsumen lebih banyak daripada yang ditawarkan produsen. Pada harga yang rendah tersebut, konsumen tertarik membeli lebih banyak dan produsen enggan memproduksi dalam jumlah besar. Jadi keuntungan kecil akan rugi yang dihadapi oleh produsen. Akibatnya barang menjadi langka dan terjadi antrian atau rebutan barang di pasar. Sekian, Bu. Baik, bagus ya penjelasannya sih. Selanjutnya kesimpulan dari studi kasus yang kita pelajari ini yaitu harga barang di pasar dapat berubah karena dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tetap tinggi sementara pasokan menurun, seperti dalam kasus gagal panen beras, maka harga naik. Sebaliknya jika pasokan melimpah tapi permintaan rendah, maka harga bisa turun. Harga keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada titik ini, pasar berada dalam kondisi stabil. Jika harga berada di atas atau di bawah titik keseimbangan, akan terjadi ketidakseimbangan seperti surplus atau kelebihan barang, atau kekurangan dan kelangkaan barang yang dapat mengganggu efisiensi pasar. Kesadaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan itulah kesimpulannya. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, inti dari materi tersebut yaitu permintaan merupakan keinginan konsumen untuk membeli barang. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual oleh produsen. Harga mempengaruhi keduanya. Permintaan turun saat harga naik. Dan sebaliknya untuk penawaran. Ketidakseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan
Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran dan menciptakan harga yang stabil. Baiklah, saya sudah memberikan tugas dan saya mengirimkan tugas di WA Group. Nanti saya akan kirimkan. Baiklah, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Tidak, Bu, tapi saya mau bertanya perihal tugas tadi, Bu. Ya, silakan Maksi. Tugas itu dikirimnya di mana, Bu? Dan deadline-nya kapan, Bu? Sekian, Bu. Tugas ini dikirim di WA Group ya, dengan deadline 1 minggu ke depan. Ya, Baik, sekian. Bu. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.